Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Ar-Rahman untuk PJ kalian untuk mata kuliah dan mata praktikum OSK Organisasi Sistem Komputer. Yaitu untuk pertemuan pertama kita akan membahas sistem bilangan ya. Kita next. Oke, sistem bilangan. Sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis, base atau radix yang tertentu. Dalam hubungannya dengan komputer, ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu ada 4 ya. Ada desimal, yaitu menggunakan basis 10, kemudian biner yang menggunakan basis 2, kemudian oktal basis 8, dan yang terakhir ada heksadesimal yaitu basisnya 16. Selanjutnya sistem bilangan desimal atau basis 10. Desimal atau basis 10 ya biasanya adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang ini sistem bilangan desimal yang biasa kita pakai sehari-hari ya, ada 0 sampai 9. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal, desimal integer, dan dapat juga berupa pecahan desimal atau decimal fraction. Nah, ini merupakan contoh dari sistem bilangan desimal secara perhitungannya. Untuk melihat nilai bilangan desimal dapat digunakan perhitungan seperti contoh berikut ya. Bilangan desimal itu contohnya di sini ada 8598. Ini dapat diartikan seperti ini ya. 8 dikali 10 pangkat 3 itu posisi 8 yang ini, itu paling depan ya. Kemudian 5 kali 10 pangkat 2 itu posisinya kedua. Terus ketiga, keempat, yang terakhir. Nah, setiap simbol dalam sistem bilangan desimal memiliki absolute value dan position value. Nah, absolute value itu 8598. Ini yang ini ya. Di bilangan desimalnya ini. Absolute value itu yang ini, 8598. Kemudian position value 10 pangkat 3, 10 pangkat 0. Itu dilihat dari posisi dari angkanya. Misalkan 8 yang ini, berarti dia adalah 10 pangkat 0, berarti dia posisi yang pertama. Kemudian 10 pangkat 1, posisi yang kedua. 10 pangkat 2, posisi ketiga. 10 pangkat 3, posisi yang keempat. Seperti itu. Kemudian absolute value adalah nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan. Kemudian the position value adalah nilai penimbang atau bobot dari masing-masing digit bilangan tergantung dari letak posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Oke, nah contohnya tadi yang saya bilang ya. Jadi bilangan desimal 859 bisa diartikan sebagai berikut. 8 dikali 1000 yaitu 10 pangkat 3 karena posisi yang paling depan. 5 kali 100 posisi yang kedua ya, itu ya 10 pangkat 2. Kemudian 9 kali 10 posisi yang ke 1, kemudian 8 kali 1 posisi yang ke 0 dulu ya, yang pertama. Ini merupakan nilai basis 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 sama dengan 1, 10 pangkat 1 sama dengan 10. Nah, ini dari posisi dari kanan. Ini 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Oke, sistem bilangan desimal 10. Sistem bilangan desimal juga bisa berupa pecahan desimal atau decimal fraction. Contohnya ada 18,75 yang dapat diartikan posisinya, berarti kan kalau misalkan ini kan posisinya 0, yang 3 ini. Ini berarti min 1, min 2. Kita lihat ya, min 2 itu berarti 0,05 5 kali 10 pangkat min 2, 7 kali 10 pangkat min 1, 3 kali 10 pangkat 0, itu 3, 8 kali 10 pangkat 1, 80. Kemudian 1 kali 10 pangkat 2, 100. Dan ini merupakan hasilnya. Lanjut ke sistem bilangan biner kedua atau basis 2 ya. Biner, basis 2. Sistem bilangan yang terdiri dari dua simbol yaitu 0 dan 1. Bilangan biner ini dipopulerkan oleh John von Neumann. Contoh bilangan biner yaitu 1001. Nah, untuk konversi bilangannya ke desimal kita bisa lihat di sini. Ya, seperti saya bilang, posisi 1001 berarti kan ini satu ini adalah posisi yang paling pertama, yang paling kanan ya, kita lihat ya. Ini posisi 1. Nah, posisi 1 itu memiliki nilai 1. Kemudian untuk posisinya yang paling kanan berarti dia 2 pangkat 0. Kemudian kita lanjutkan 0. 0 dikali 2 pangkat 1 karena di posisi yang kedua. Berarti 0 kali 2 pangkat 1. Kemudian 0 dikali 2 pangkat 2, posisi yang ketiga ya di sini. Karena mulai sistem bilangannya dari kanan, jadi ini adalah posisi 1, 2, 3. Kemudian yang keempat adalah 1 kali 2 pangkat 3. Setelah itu, setelah diberikan konversinya, kemudian dijumlah dan hasilnya adalah 9. Nah, lanjut ke sistem bilangan oktal, yaitu basis 8.
Sistem bilangan terdiri dari 8 simbol, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contoh bilangan oktal 1022. Nah, ini dikonversikan ke sistem bilangan desimal. Contohnya sebagai berikut. Untuk yang sama ya seperti tadi juga, ini adalah nilai absolut, kemudian ini position value ya. Position value yang paling kanan yaitu 2, berarti 2 dikali 8 ke pangkat 0 berarti 2. 2 ini yang pertama, yang kedua, posisi yang kedua dari kanan. 2 kali 8 pangkat 1 yaitu 16, 0. Posisi yang ketiga 0 kali 8 pangkat 2 0. Kemudian 1 dikali 8 pangkat 3 yaitu 512. Setelah dikonversikan ke dalam oktal, kemudian kita jumlahkan, dan ini adalah hasil dari konversi dari oktal ke desimal. Nah, position value dalam sistem bilangan oktal merupakan pangkat dari 8 ya. Jadi bilangan oktal 1022 seperti ini. 1 dikali 512, 0 dikali 64, 2 kali 8, 2 kali 1 ya, ini seperti ini ya position value nya. Oke, selanjutnya ada bilangan heksimal, sistem bilangan heksadesimal, yaitu basis 16. Heksa berarti 6 dan desimal berarti 10. Adalah sistem bilangan yang terdiri dari 6 simbol. Nah, apa aja buat sistem bilangannya? Berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian karena tidak ada angka 10, maka angka 10 akan diwakilkan dengan huruf A. Setelah itu akan 11 akan diwakilkan dengan huruf B. Kemudian 12 akan diwakilkan dengan huruf C. Kemudian angka 13 akan diwakilkan dengan huruf D. Selanjutnya angka 14 diwakilkan dengan huruf E, dan terakhir yaitu F. Huruf F akan diwakilkan huruf F yang mewakili angka 15. Pada sistem bilangan heksadesimal memadukan dua unsur, yaitu angka dan huruf. Huruf A mewakili angka 10 dan seterusnya ya. Contoh dari heksadesimal F3 D4. Kemudian kita akan mengkonversikannya ke dalam sistem bilangan desimal. Oke, ini adalah A. A itu kita lihat mewakili angka 10. Berarti 10 dikali 16 pangkat 0. Karena posisi paling kanan yaitu pertama, berarti dia pangkat 0. D 13 dikali 16 pangkat 1. Berarti ini kan posisi yang kedua ya. Dari kanan itu 208. Yang ketiga 3 kali 16 pangkat 2. Kemudian selanjutnya setelah itu dijumlahkan dan hasilnya adalah 62426. Nah, untuk sistem bilangan heksadesimal perpangkatannya dimulai dari angka 16 karena menggunakan basis 16. Jadi seperti lihat di sini ya, 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 dan seterusnya. Oke, sekian untuk penjelasan pada materi sistem bilangan pertemuan pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.